لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kita masuki pembahasan melanjutkan syarat la ilaha illallah. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, asy-syartul rabi', syarat yang keempat, al-inqiyadu wal-istislamu lima dallat alaihi al-munafi lit-tark. Inqiyad, tunduk, wal-istislam, dan berserah diri, lima dallat alaih, kepada apa yang ditunjukkan padanya dari kandungan la ilaha illallah, yang sifat ketundukan dan berserah diri ini menafikan at-tark, menafikan seorang untuk meninggalkan kalimat la ilaha illallah. Maka seorang muslim terhadap kalimat la ilaha illallah, dia wajib untuk tunduk, patuh dan taat, dan berserah diri, istislam. Yang ini adalah merupakan kalimatul haq, kalimatul tauhid, yang menjadi pembeda antara muslim dan musyrik. Maka sikap ketundukan menunjukkan bahwa dia menerima dengan sepenuhnya apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Qala Allah Ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa may yuslim wajhahu, barang siapa yang menyerahkan wajahnya. Ini menunjukkan tanda ketundukan. Barang siapa yang menyerahkan wajahnya ilallah, kepada Allah Azza wa Jal, wa huwa muhsinun, dan dia senantiasa berbuat kebaikan, yaitu dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh, yaitu la ilaha illallah. Wa ma'na yuslimu wajhahu, dan makna dari menyerahkan wajahnya kepada Allah, ay yanqadu, yaitu dia tunduk, patuh, berserah diri dengan sepenuhnya kepada Allah Jalla wa'ala. Wa huwa muhsinun, dan dia adalah seorang yang muhsin, yang berbuat baik, ay muwahhidun, yaitu dia mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Wal urwatul wuthqa hiya la ilaha illallah, sedangkan yang dimaksud dengan al urwatul wuthqa, tali yang kokoh yang seorang muslim berpegang dengannya, adalah kalimat la ilaha illallah. Maka yang menjadi syahid dari ayat ini adalah yuslim wajhahu, seorang muslim harus menyerahkan wajahnya, tunduk, patuh, berserah diri hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Itulah ciri-ciri seorang yang berpegang dengan kalimat la ilaha illallah. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Jalla wa'ala juga berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, dan hendaknya kalian kembali kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kalian kepadanya. Min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun, sebelum azab dan siksaan itu datang kepada kalian lalu kalian tidak diberi pertolongan. Maka Allah Jalla wa'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk
melakukan inabah kepada Rabb, inabah kepada Allah Jalla wa'ala, yaitu kembali kepada Allah dengan berserah diri, taat hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Ay irji'u ila rabbikum wastaslimu lahu, yaitu kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kalian hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat-ayat dari Al-Quranul Karim ini menunjukkan wajibnya seseorang berserah diri kembali kepada Allah Tabaraka wa ta'ala dengan penuh ketundukan, menerima dengan sepenuhnya tentang kebenaran kalimat tauhid. Adapun dari hadis wa an Abdullah bin Amr marfu'an, dan dari Abdullah bin Amr secara marfu', yaitu dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang kalian, hatta yakuna hawahu, hingga hawa nafsunya, taba'an, mengikuti lima ji'tu bihi, mengikuti apa yang aku bawa dengannya. Tidak beriman salah seorang kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan sikap ketundukan, tunduk menerima sepenuhnya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah ataukah hadis ini terdapat kelemahan padanya. Namun di sini al-muallif rahimahullah lebih menguatkan pendapat para ulama yang menguatkan hadis ini. Qala an-Nawawi fil arba'in, rakam 41, An-Nawawi rahimahullah berkata di dalam kitabnya Al-Arba'in, hadithun hasanun sahih, hadis ini hasan sahih, ruwinahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahihin, di mana kami meriwayatkan dengan sanad kami dalam kitabul hujjah dengan sanad yang sahih. Wa sahhahahu asy-Syaikh Hafiz Hakami fi kitabih Ma'arijul Qabul, dan disahihkan oleh Syekh Hafiz Al-Hakami dalam kitabnya Ma'ariju Al-Qabul, jilid 2 halaman 422. Wa qad ihtajja bihi Ibnu Katsir fi tafsir, dan Al-Hafidz Ibnu Katsir berhujjah dengan hadis ini dalam menafsirkan ayat wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, dan tidaklah sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, lalu kemudian dia memiliki khiyarah, masih memiliki pilihan yang lain dari perkara mereka, selain dari apa yang telah diputuskan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa ayat ini semakna dengan hadis yang di atas. Ya, dalam artian kalaupun hadis di atas itu terdapat kelemahan dan dilemahkan oleh sebagian para ulama, namun maknanya sahih, didukung dengan sekian banyak ayat, di antaranya ayat ini, bahwa tidak sepantasnya seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasul telah menetapkan sesuatu lalu dia mencari alternatif yang lain. Artinya dia mengikuti hawa nafsunya. Ini bukan tanda seorang mukmin dan mukminah. Seorang mukmin dan mukminah
begitu sampai kepada dia ayat, sampai kepada dia hadis, dia telah mengetahui maknanya, maka dia tunduk kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Wahtajja bihi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Tamimi berhujjah dengannya, dengan hadis ini dalam kitabnya Al-Wajibatul Mutahattimatu Lima'rifatil Umuril Muhimmat. Kewajiban-kewajiban yang harus dalam mengenal atau mengetahui perkara-perkara yang penting, pada halaman ke-8 Syekh Muhammad Abdul Wahhab berhujjah dengan hadis yang disebutkan di atas. Wa fi sanadihi Nu'aim ibn Hammad al-Khuzai, dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Nu'aim bin Hammad al-Khuzai. Wa qad dha'afahu qaumun wa wathaqahu akharun. Perawi ini Nu'aim bin Hammad dilemahkan oleh sebagian kaum, namun sebagian para ulama yang lain menthiqahkan, menganggap dia seorang perawi yang terpercaya. Jadi ini yang menjadi sebab perselisihan para ulama, apakah hadis ini lemah atau tidak. Ada yang melemahkan Nu'aim bin Hammad, ada pula yang menguatkannya. Ya, dan beliau ini salah seorang di antara ulama us-sunnah. Namun dalam hal periwayatan ini yang menjadi perselisihan. Namun kata beliau, wa huwa hasanul hadithi idza lam yakun mimma unkira alaihi fihi, dan beliau adalah perawi yang hadisnya dihasankan, ya, selama hadis yang diriwayatkan tersebut bukan termasuk hadis yang diingkari oleh para ulama, bukan termasuk hadis yang di dalamnya terdapat perkara-perkara yang diingkari oleh para ulama. Wa qad dzakara Ibnu Adi fil Kamil, dan telah disebutkan oleh Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil fi Du'afa, ma unkira alaihi, dari hadis-hadis yang diingkari dari periwayatan Nu'aim bin Hammad al-Khuzai ini. Walam yadhkur hadha minha, namun Ibnu Adi tidak menyebutkan hadis ini termasuk hadis-hadis yang diingkari oleh para ulama tersebut. Wa qala fi akhir tarjamah, dan beliau berkata pada akhir tarjamah atau biografi, menyebutkan biografi dari Nu'aim bin Hammad, kata Ibnu Adi, wa arju ayyakuna baqi hadithihi mustaqiman, dan aku berharap agar yang lain dari hadis-hadisnya itu adalah hadis yang lurus, hadis yang benar, hadis yang tidak ada kekeliruan padanya. Ini disebutkan oleh Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil jilid 7 pada halaman 2485. Wa qala Ibnu Hajar fi Tahdhibi, dan berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Tahdhibut Tahdhib pada jilid 10 halaman 463, wa qad madha anna Ibnu Adi, dan telah lalu disebutkan bahwa Ibnu Adi tatabba'a ma wahima fih, beliau telah melakukan penelitian dari riwayat-riwayat yang Nu'aim wahim padanya, keliru dalam meriwayatkannya. Ibnu Adi sudah menyebutkan, dan ternyata tidak ada satupun dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Ibnu Adi hadis yang menjadi pembahasan kita ini. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Hadis ini tidak dimasukkan oleh Ibnu Adi termasuk hadis-hadis yang diingkari. Maka Al-Hafidh mengatakan fahadha faslul qawli fihi, maka ini adalah keputusan, ya, al-qaul, putusan pendapat yang benar dalam hal ini. Maksudnya ini adalah keputusan yang tepat atau pendapat yang tepat bahwa Nu'aim bin Hammad asal hukumnya hadisnya dihasankan, ya, kecuali hadis-hadis yang disebutkan bahwa para ulama mengingkari riwayat tersebut, maka dia dilemahkan dalam hal itu. Wa qala fi Taqrib, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar juga mengatakan dalam kitabnya Taqrib, ya, Taqribut Tahdhib, wa qad tatabba'a Ibnu Adi ma akhta'a fihi, dan Ibnu Adi telah melakukan penelitian terhadap
kesalahan yang terdapat di dalam periwayatan Nu'aim bin Hammad. Wa qala, lalu beliau mengatakan baqi hadithihi mustaqim, yang tersisa dari hadis-hadisnya yang lain itu lurus. Artinya benar, ya, tidak ada kekeliruan dalam periwayatannya. Fa aqarra Ibnu Adi ala dzalik, maka Ibnu Adi ala dzalik, maka Al-Hafidz Ibnu Hajar menyetujui Ibnu Adi terhadap pernyataannya itu. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar, Ibnu Adi, keduanya menganggap bahwa ada hadis-hadis yang diingkari dan itu disebutkan oleh Ibnu Adi. Adapun sisa dari riwayat-riwayat Nu'aim bin Hammad yang lainnya, maka dia dianggap sebagai riwayat yang lurus. Apa kata penulis rahimahullah? Qultu, aku mengatakan, wa ana ma'ahuma, dan aku bersama mereka berdua, yaitu bersama Ibnu Adi dan bersama Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang menyatakan bahwa ada riwayat-riwayat yang diingkari oleh para ulama dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hammad, dan hadis yang menjadi pembahasan kita tidak termasuk dari apa yang diingkari oleh para ulama tersebut. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.